Sumiati dari kelas 2B Sarjana Keperawatan Universitas Asia Bandung. Pada kali ini saya akan melakukan pemeriksaan BALAD score atau pemeriksaan usia gestasi pada bayi. Apakah bayi tersebut matur atau prematur. Nah, sebelum kita ke pasien, untuk prainteraksinya kita validasi dulu nama klien dan pertahankan bayi dalam keadaan hangat dan aman. Kemudian yang harus dipersiapkan yaitu kasa steril, baju ganti, hand sanitizer, APD, handscoon, dan bagan maternity rating seperti ini. Setelah siap semuanya, kita langsung ke pasiennya. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya perawat Anti. Saya yang menjaga di rumah sakit ini dari pukul 8 sampai jam 12 siang nanti. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Ibu boleh sebutkan namanya siapa? Amel. Nama anaknya? Fitra. Baik, Ibu, saya datang ke sini supaya saya akan melakukan pemeriksaan BALAD score pada bayi Ibu ya, dengan tujuan supaya saya mengetahui usia gestasi pada Ibu dan mengetahui apakah bayi Ibu prematur atau matur ya. Nanti mungkin saya akan membuka baju pada bayi Ibu dan menggerak-gerakkan sesuai prosedur, sesuai standar operasional prosedur. Bagaimana Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Untuk pelaksanaannya sekitar 10 menit ya. Kalau begitu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya. Baiklah, sebelum dimulai, kita hendaknya memakai APD terlebih dahulu dan mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, saya akan menggunakan APD yaitu handscoon dan masker yang telah saya pakai. Setelah itu, letakkan bayi di tempat yang datar, lembut, dan bersih. Kemudian sebelum memulai, kita hendaknya membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat postur tubuh bayi. Jika tangan dan kakinya semakin fleksi, semakin menekuk, kakinya semakin menekuk, itu tandanya bayinya matur. Kalau kaki dan tangannya ekstensi atau lurus, itu bayinya prematur. Kemudian ada pemeriksaan square window. Square window itu ketika pergelangan tangan ditekukan, pergelangan tangan bayi ditekukan seperti ini. Jadi jari-jarinya hampir menyentuh dari lengan bagian dalam bayi. Nah, semakin kecil derajat yang dihasilkan dari telapak tangan bayi ke lengan bayi yang sebelah sini, maka itu semakin matur. Kemudian semakin besar derajat yang ditimbulkan, maka bayi tersebut prematur. Kemudian setelah square window ada arm recoil. Arm recoil itu ketika kita menekukan lengan bayi, memfleksikan dan ditahan selama 5 detik, kemudian diekstensikan dan dilepaskan. Jika lengan bayi kembali fleksi, maka bayi tersebut matur, dan kalau ekstensi, maka bayi tersebut prematur. Kemudian popliteal angle. Popliteal angle itu ketika paha bayi ditekukan seperti ini. Kemudian kita lihat seberapa besar derajat yang ditimbulkan dari betis bayi dan paha bagian dalam. Semakin fleksi, maka semakin kecil juga derajatnya dan bayi tersebut matur. Jika semakin ekstensi, maka bayi tersebut prematur. Kemudian ada pemeriksaan scarf sign. Scarf sign itu ketika lengan bayi didekatkan ke bahu, ditempelkan ke bahu. Jika semakin melewati garis bahu bayi, maka bayi tersebut prematur. Jika menjauhi garis, maka bayi tersebut matur. Kemudian ada heel to ear. Heel to ear itu
ketika kaki bayi dikenakan ke telinga bayi, semakin mendekat ke telinga bayi maka semakin prematur, dan semakin menjauh maka bayi tersebut matur. Nah, itu tadi pemeriksaan neuromuscular maturity. Sekarang kita akan memeriksa physical maturity pada bayi. Physical maturity itu terdiri dari skin texture. Skin texture itu bisa dilihat dari tekstur bayi. Semakin tebal tekstur kulit bayi, maka bayi tersebut matur, dan kalau semakin tipis dan semakin mengkilat itu bayinya prematur. Kemudian dilihat di bulu-bulu yang ada di badan bayi, semakin banyak lanugo maka itu bayinya matur dan akan hilang pada usia postmatur bayi. Dan jika semakin tidak ada lanugonya maka bayi tersebut prematur. Kemudian setelah itu ada plantar crisis. Plantar crisis itu bisa dilihat dari bagian telapak kaki bayi. Jika semakin banyak garis-garis pada telapak kaki bayi maka semakin matur. Jika semakin mengkilap dan tidak ada garis-garis pada kaki bayi maka prematur. Kemudian dilihat dari payudara bayi. Jika payudara atau kelenjar payudara pada bayi itu menonjol dan puting susunya menonjol maka bayi tersebut matur, dan jika kelenjar payudaranya tidak menonjol sedangkan puting susunya menonjol maka bayi tersebut prematur. Kemudian setelah itu ada eye and ear. Jika mata bayi itu terbuka maka bayi tersebut matur, dan jika tertutup maka bayi tersebut prematur. Kemudian saya dilihat telinga bayi yang prematur itu kurang fleksibel sehingga jika dilipat itu tidak akan kembali lagi ke bentuk semulanya. Kemudian kalau bayi yang matur itu telinganya fleksibel dan sudah ada kartilago. Kemudian kita bisa periksa bagian genitalia bayi. Kalau bayi laki-laki yang matur itu bagian testisnya sudah turun, dan kalau bagian genitalia pada prematur itu bagian testisnya masih menggantung. Kemudian kalau genitalia untuk bayi perempuan yang matur itu bagian labianya sudah menutupi bagian labia minora. Jadi bagian labia majoranya sudah menutupi bagian minora, dan kalau bayi prematur itu bagian labia majoranya tidak menutupi bagian labia minora pada bayi, dan bagian klitorisnya membengkak. Kemudian jika pemeriksaan Balat skor sudah selesai maka kita tulis skor, berapa skor yang sudah kita periksa dan jumlahkan serta bandingkan dengan skor maturity rating yang ada di sini. Jika skornya misalkan 35, berarti usia gestasinya 38 weeks seperti ini. Nah, jika dirasa sudah cukup, kita rapikan kembali pakaian bayinya kita rapikan kembali. Jika sudah rapi, kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, untuk pelaksanaannya sudah selesai. Kita kembalikan bayi kepada ibunya. Alhamdulillahirobbilalamin, pemeriksaannya sudah selesai. Ternyata usia gestasi bayi ibu itu 38 minggu ya, dengan skornya 35, itu normal ya ibu. Nah, tadi bayinya juga sudah tidak rewel, sudah bekerja sama dengan baik. Ibu terima kasih ya, terima kasih sudah mempersilahkan saya untuk melakukan pemeriksaan. Ini bayinya. Nanti saya kesini lagi pukul 10-an untuk memberikan makanan kepada ibu ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya bu? Tidak ada. Jika tidak ada, saya akan membereskan alatnya dulu dan saya pamit ya bu. Assalamualaikum. Setelah selesai semuanya, kita bereskan alatnya dan mencuci tangan. Kemudian jika sudah selesai, kita catat hasil evaluasi dan pelaksanaan tindakan di dokumentasi pasien.
Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.